Apa kabar Kak Cynthia? Baik dong Kak, kami ini apa kabar nih? Puji Tuhan, Luar biasa. yes yes yes. Oh ya Kak, mau ucapin selamat Paskah juga nih buat adik-adik yang ada di rumah. Oke, selamat Paskah adik-adik semua. Kak, tadi pagi bangun jam berapa? Jam 3 Kak, ini bangun jam berapa? Aku kesiangan Kak, jam 4. Oh itu nggak siang sih Kak. Gak apa-apa, tapi kita tetap harus semangat untuk memuji Tuhan Hari ini. Jumpa Jumpa lagi di Imba Minggu ini dengan Kak Medi, Dan Kak juga Cynthia, dan juga Kak Keke. Hai adik-adik. Adik-adik, sekarang kita berdiri karena kita mau menyanyi Marspel KPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita memerawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena berkat dan anugerah-Mu Tuhan, kami pagi ini bisa ada untuk beribadah IMPA bersama dengan teman-teman mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 11. Pimpin kami Tuhan agar IMPA ini bisa berjalan dengan baik, juga buat kakak-kakak layan. Mampukan kami Tuhan agar kami bisa memberikan yang terbaik buat adik-adik. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, sekarang saatnya kita membaca Alkitab dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus,
saat ini kami akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Adik-adik, pembacaan kita dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10, kakak akan bacakan untuk adik-adik semua. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur itu. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulang kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Hosiana. Selamat pagi adik-adik PA Bukit Sion. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Niki. Pagi ini kakak mau cerita buat adik-adik semua. Tapi kakak gak sendirian loh. Kakak mau cerita bersama teman kakak. Kita kenalan yuk sama teman kakak. Kakak panggil ya. Loli. Mana ya si Loli? Teman-teman bantuin kakak panggil Loli ya. Loli. Maaf Kak Niki dan teman-teman, aku habis keringin rambut. Hehehe. Aduh Loli, kita sudah ditungguin loh sama teman-teman PA GPB Bukit Sion. Hehehe, maaf Kak Niki. Ya udah Loli, nggak apa-apa. Teman-teman kita maafin Loli ya. Bentar Kak. Ini kok anak-anak PA Bukit Sion pada rame. Kita sebenarnya di sini mau ngapain ya Kak? Kok ngapain sih? Kita kan mau merayakan Paskah bersama teman-teman PA GPB Bukit Sion. Terus hari ini kakak mau cerita untuk kita semua. Oh, Paskah. Loli tahu Kak, Paskah itu waktunya kita cari telur subuh-subuh kan Kak? Aduh Loli, masa Paskah yang diingat cuma pas cari telurnya aja sih? Paskah itu merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan sudah mati, disalibkan, dan kemudian dikuburkan. Nah, pada hari ini Tuhan Yesus bangkit.
untuk menebus dosa kita semua. Peristiwa kebangkitan ini dinamakan Paskah, dan hari ini kita merayakan Paskah, gitu Loli. Wah, jadi hari ini kita merayakan Tuhan Yesus yang bangkit menebus dosa-dosa kita ya Kak? Tadi kakak bilang mau cerita. Kakak mau cerita apa? Ayo cerita Kak. Loli dan teman-teman PAGBIB Bukit Sion juga sudah nggak sabar nih. Oh iya bener, kakak sampai lupa. Jadi hari ini kakak mau cerita tentang kemenangan Tuhan Yesus kepada kita. Maksudnya Kak? Iya, jadi kebangkitan Tuhan Yesus ini merupakan kemenangan Tuhan Yesus melawan maut. Dan kemenangan itu Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kok diberikan kepada kita Kak? Kan Tuhan Yesus yang menang. Nah, itulah menariknya Loli. Tuhan Yesus kan sudah menang melawan maut, tetapi kemenangannya diberikan kepada kita, diberikan untuk menebus dosa-dosa kita. Wah, Tuhan Yesus sangat baik banget ya sama kita Kak. Tuhan Yesus mau memberikan kemenangannya buat kita. Itu karena Tuhan Yesus sayang sama kita kan Kak? Iya, benar sekali Loli. Tuhan Yesus memberikan kemenangannya kepada kita karena Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Asik, Tuhan Yesus sayang sama kita. Oh iya Kak, Loli ingat waktu di sekolah Loli punya teman yang baru aja menang lomba menggambar Kak. Tapi dia sombong banget, sampai-sampai hasil gambarnya dan pialanya gak boleh dipegang sama teman-teman yang lain. Temen Loli ini gak seperti Tuhan Yesus ya. Meskipun Tuhan Yesus memperoleh kemenangan, Tuhan Yesus gak sombong. Benar sekali Loli, Tuhan Yesus juga tidak menyombongkan dirinya ketika ia memperoleh kemenangan. Malahan Tuhan Yesus memberikan kemenangannya buat kehidupan kita, buat menebus dosa kakak, dosa Loli, dosa teman-teman PA, dan dosa semua orang. Oh iya Loli, jangan seperti temannya Loli ya, yang menyombongkan diri ketika memperoleh kemenangan. Oh iya Kak, Loli sudah mulai mengerti sedikit-sedikit. Hehehe, tapi Kak, gimana sih contoh sikap yang harus kita lakukan ketika kita memperoleh kemenangan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Loh, kok baru mengerti sedikit? Ya udah, nggak apa-apa kalau Loli baru mengerti sedikit-sedikit. Kakak kasih lihat deh contoh sikap yang harus kita lakukan ketika kita memperoleh kemenangan, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, supaya Loli dan teman-teman PAGBIB Bukit Sion lebih banyak mengertinya. Oke Kak, asik. Pada suatu pagi di sekolah dasar ceria, ada dua orang sahabat yang sangat suka menyanyi, dan mereka tidak pernah absen untuk mengikuti lomba menyanyi yang diadakan di sekolah mereka setiap tahunnya. Namanya Cia dan Jenny. Itu ada Cia, tapi kok kelihatannya dia sedih ya. Kita lihat yuk ceritanya. Sedih banget deh. Kenapa sih aku gak pernah menang ikut lomba nyanyi tahunan di sekolah? Aku kan sudah latihan full seminggu sebelum lomba. Tetap aja aku gak pernah menang. Pasti Jenny yang menang. Jenny lagi. Dol, kamu kenapa Cia? Kok kelihatannya sedih? Ih Jenny, kamu ngagetin aja. Enggak kok, enggak apa-apa. Alah, gak usah bohong Cia. Kamu kelihatan kok kalau lagi sedih. Iya beneran, aku nggak apa-apa Jenny. Ayolah, jujur sama aku. Kamu kenapa sih? Kamu kenapa Cia? Ayo cerita dong. Aku malu Jenny mau cerita ke kamu. Astaga Cia, kita kan udah sahabatan. Gak perlu malu dong kamu cerita ke aku. Oke deh. Tapi kamu jangan marah ya. Iya Cia sayang, aku gak bakalan marah kok. Swear deh.
Aku sedih Jenny. Kenapa sih setiap tahun aku nggak pernah menang lomba nyanyi yang diadakan di sekolah kita? Padahal kan aku sudah latihan full seminggu sebelum lomba. Tetap aja kalah lagi. Oh, jadi kamu sedih karena nggak pernah menang lomba nyanyi? Iya Jenny, aku sedih. Aku nggak pernah menang. Selalu kamu yang menang setiap tahunnya. Begini deh Cia, aku menang lomba nyanyi juga karena aku latihannya rutin loh. Bukan cuma pas mau lomba aja. Aku latihan rutin seminggu 3 kali setelah pulang sekolah. Hah? Jadi kamu latihan rutin seminggu 3 kali? Bahkan kalau nggak ada lomba pun kamu latihan? Iya, bener banget Cia. Oh begitu ya? Pantas aja suara kamu selalu bagus dan pasti selalu menang lomba nyanyi. Iya dong. Tapi kamu jangan sedih ya. Nanti aku juga ajarin kamu nyanyi deh, supaya tahun depan pas ada lomba nyanyi lagi, kamu yang menang. Tenang aja, nanti kita latihan sama-sama ya Cia. Makasih ya Jenny, kamu baik banget. Maaf ya, tadi aku sempat iri sama kamu. Iya, nggak apa-apa kok Cia. Ya udah yuk kita masuk kelas. Yuk. Nah, seperti itu Loli dan teman-teman PA Bukit Sion. Contoh sikap ketika kita memperoleh kemenangan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oh, Loli paham Kak. Berarti kita tidak boleh sombong kan Kak kalau kita memperoleh kemenangan. Benar sekali Loli. Ketika kita memperoleh kemenangan, kita tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati dan juga kita tidak boleh menikmati kemenangan kita sendiri saja. Kita harus membagikan kemenangan kita kepada orang-orang di sekitar kita supaya orang-orang yang ada di sekitar kita juga turut bersukacita merasakan kemenangan kita. Caranya gimana Kak? Kita membagikan kemenangan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa membagikan kemenangan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara menolong mereka, seperti yang dilakukan oleh Jenny tadi. Jenny kan memperoleh kemenangan lomba bernyanyi. Nah, Jenny membagikan kemenangannya kepada Cia dengan cara mengajari Cia bernyanyi, mengajak Cia berlatih bersama. Jenny juga tidak segan-segan loh memberikan kemenangan lomba bernyanyi tahun depan kepada Cia. Nah, seperti itu Loli dan teman-teman PA. Contoh sikap ketika kita memperoleh kemenangan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Loli sudah paham? Paham Kak? Nah teman-teman, segitu dulu ya cerita Kakak dan Loli hari ini. Kami pamit dulu, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat Paskah semua. Selamat Paskah. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kita sambut cerita firman Tuhan ini dengan lagu Di Setiap Janjiku yang terdapat dalam Kitab Bakti 114.
Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur serta berterima kasih karena Tuhan sudah sangat menyayangi kami. Melalui cerita tadi, kami belajar untuk menjadi para pemenang seperti Engkau. Para pemenang yang mau mendedikasikan kemenangan kami kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Tuhan bantu kami untuk melakukan sikap ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebagai syukur kami atas kemenangan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami ingin berdoa untuk orang tua kami, opa oma, om tante, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, serta Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada mereka. Kami bersyukur telah memiliki mereka yang tulus merawat serta membimbing kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GPB Bukit Sion. Tuhan kiranya memberkati setiap program kerja yang mendukung proses pelayanan yang dilaksanakan oleh gereja kami. Tuhan, kami juga memohon agar Tuhan menolong kami sebagai gereja untuk menjadi saluran berkat dimanapun dan kapanpun kami berada. Kami pun turut mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan senantiasa memberikan hikmat bagi pemerintah kami agar setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bisa membawa berkat dalam kehidupan masyarakat. Inilah doa serta ungkapan syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan sambil bernyanyi lagu Inilah Ungkapan Syukurku dari Gita Bakti 84. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dan pada IPA hari ini juga kami sudah memberikan persembahan kami ya Bapa. Tolong layakkanlah persembahan kami dan kiranya berguna bagi pelayanan kesaksian muka bumi ini. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa tetap meneladani sikap Tuhan Yesus ketika kita memperoleh kemenangan. Nah, sekarang kita mau menyanyi lagu Sebab Dia Hidup. Tebus dosa
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Marilah kita satu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk cinta yang Kau berikan di dalam kehidupan kami melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Pada saat ini ya Tuhan, kami belajar untuk menjadi pemenang-pemenang yang mau mendedikasikan kemenangan kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bantulah kami ya Tuhan agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga menyertai kehidupan kami, menyertai pendidikan kami, menyertai kesehatan serta orang tua kami. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.